Hai sob, apa kabar nih? Santuy kan? Ya nggak santuy, santuin aja sob. Film ini berdasarkan kisah nyata yang berlatar pada Perang Dunia Kedua, mengisahkan seorang wanita muda yang menjadi sniper atau penembak jitu berasal dari Uni Soviet. Dia tidak hanya memiliki mata yang tajam, tapi juga memiliki kecerdasan dan kecerdikan yang luar biasa. Selangkah lebih maju dari semua musuhnya. Wanita itu bernama Lyuda Pavlyuchenko, dan berikut adalah kisahnya. Dikisahkan pada tahun 1937 di Kiev University, terlihat beberapa muda-mudi yang tengah menantikan pengumuman seleksi masuk perguruan tinggi di sana. Beberapa nama terpampang, dan salah satu nama yang berada di urutan pertama adalah Lyuda Pavlyuchenko. Namun berbeda dengan teman-teman lainnya yang langsung merayakan kelulusan mereka, Lyuda justru terlihat datar dan biasa-biasa saja. Padahal ia lolos masuk perguruan tinggi dengan nilai tertinggi untuk jurusan Fakultas Sejarah. Ternyata alasan yang membuatnya menunjukkan ekspresi tersebut adalah karena ayahnya, Mikhail Yulievich, yang merupakan anggota militer, tidak begitu suka dengan pilihan yang diambil putrinya untuk melanjutkan kuliah. Sang ayah nampak lebih menginginkan Lyuda untuk bisa mengikuti jejaknya dengan menjadi anggota militer juga. Lyuda kini terlihat tengah bergabung dengan teman-temannya di sebuah taman. Di sana mereka yang terlihat sangat senang karena baru saja lolos masuk ke Fakultas Sejarah, berencana untuk merayakannya dengan pergi ke bioskop. Namun karena adanya perbedaan keinginan antara Lyuda dan yang lainnya, maka diputuskanlah rencana mereka dengan mengundinya menggunakan lempar koin. Dan alhasil Lyuda lah yang menang. Dan ia secara tak terduga malah memutuskan untuk pergi bersenang-senang ke sebuah lapangan tembak. Di lapangan tembak, melalui seorang instruktur, semua teman laki-laki Lyuda telah diberi masing-masing satu senapan laras panjang beserta 5 pelurunya, termasuk dengan Lyuda yang memaksa ingin mencoba ikut menembak juga. Meski awalnya ia diremehkan oleh teman-temannya hanya karena ia adalah seorang wanita, namun berkat arahan instruktur yang mengajarinya, Lyuda justru bisa menembak tepat sasaran dan memperoleh nilai tertinggi di antara lainnya. Salah satu teman laki-lakinya bahkan sampai tak percaya dengan apa yang baru dilakukan Lyuda tadi. Dari sinilah nampak bahwa Lyuda memiliki penglihatan yang tajam dan sangat berbakat dalam menggunakan senjata. Hari pun berlalu, dan masa perkuliahan pun dimulai. Kampus Lyuda yang awalnya berada di Kiev, kini pindah ke Odessa. Dan ternyata di kota barunya itu telah ada sebuah tradisi anak muda di mana kebanyakan dari mereka akan datang ke area pantai pada hari Jumat untuk bersenang-senang bersama para tentara. Dalam sebuah kelas, ketika perkuliahan sedang berlangsung, Lyuda dipanggil oleh rektor yang ternyata dipertemukan dengan seorang anggota militer yang secara terang-terangan langsung menawarinya untuk masuk ke sekolah sniper di kemiliteran Uni Soviet. Pria tersebut mengaku bahwa ia telah mendapat rekomendasi dari Kapten Kuki yang memperoleh laporan dari seorang instruktur menembak bernama Kovalchuk bahwa beberapa hari lalu telah ada seorang perempuan yang mendapatkan hasil tembakan yang sangat baik. Pria berseragam militer itu mengatakan bahwa pendidikan sniper yang akan diikuti oleh Lyuda hanya berlangsung selama 6 bulan saja, dan ia menjanjikan Lyuda bisa kembali kuliah seperti biasanya lagi. Meski sempat menolaknya, namun Lyuda tampaknya tak bisa berbuat banyak, dan ia hanya memiliki satu pilihan saja untuk ikut dalam pendidikan sniper yang rencananya akan dimulai dalam beberapa hari lagi. Saat berada di pantai, Masha yang selama ini terlihat sangat mengagumi sosok tentara dari Angkatan Udara begitu bergembira ketika mendapat ajakan kencan dari seorang tentara di sana. Berbeda dengan Lyuda, ia yang mengaku lebih tertarik dengan Angkatan Darat malah tidak terlihat antusias sepanjang waktunya di pantai tersebut, termasuk ketika diajak terbang oleh salah seorang tentara dari Angkatan Udara di sana. Bahkan Sonya yang sempat memperkenalkan saudaranya yang bernama Boris kepada Lyuda tak mendapatkan sedikit pun simpati darinya. Seolah sangat ingin menjodohkan saudara laki-lakinya itu, Sonya pun mengundang Lyuda untuk datang ke acara makan di rumah keluarga Boris bersama dengan orang tuanya.
Sepanjang acara tersebut, Lyuda terlihat tak begitu nyaman dengan kondisi yang ada di sana. Terutama karena ia merasa keluarganya dan keluarga Boris jelas jauh berbeda. Terlebih karena ia sendiri juga memang tidak tertarik dengan Boris. Tak lama setelah itu, datang seorang tetangga di sana yang memberitahu mereka untuk segera menyalakan radio. Dan benar saja bahwa radio mengumumkan telah terjadi penyerangan oleh Nazi yang membombardir area perbatasan Uni Soviet. Singkat cerita, kini Lyuda telah berada di sekolah khusus sniper dan mendapatkan pendidikan yang keras. Seolah tak ada perbedaan gender dan kasta serta latar belakang dari mana mereka berasal, semua siswa mendapatkan perlakuan yang sama dari komandannya. Namun Lyuda yang cerdas dan selalu bersemangat bisa mengikuti pendidikan di sana dengan sangat baik. Bahkan ketika Kapten Makarov meminta semua sniper di pendidikan tersebut untuk mulai diturunkan dalam perang sesungguhnya, sang komandan yang tahu betul potensi tiap siswanya hanya menginginkan satu siswa sniper perempuan saja di antara semua sniper laki-laki yang berangkat ke medan perang. Sniper perempuan itu adalah Lyuda. Kini Kapten Makarov dan semua pasukannya tengah mempersiapkan benteng pertahanan di Odessa. Dalam kegiatan tersebut, sang kapten juga memberi pesan pada Lyuda agar lebih memfokuskan targetnya pada komandan musuh. Karena jika komandan terbunuh, maka sama artinya dengan setengah peloton musuh tewas. Dan pastinya bisa menghemat amunisi mereka. Kapten juga menjelaskan cara untuk melumpuhkan tank, yaitu dengan menembak 2 kali pada jendela tank untuk memecahkan kacanya. Lalu 1 tembakan lagi di tempat yang sama untuk menembus tangki bahan bakarnya. Maka dengan itu, tank akan meledak dan membakar orang yang ada di dalamnya. Tapi sialnya, di tengah persiapan mereka, tiba-tiba serangan datang dari udara oleh Nazi, yang dilanjut dengan serangan tank dan sejumlah pasukan Nazi di sana, hingga menewaskan beberapa pasukan dari Kapten Makarov. Namun di tengah pertempuran pertamanya itu, Lyuda berhasil menembak 2 kali kaca tank musuh, yang dilanjut dengan 1 kali tembakan mengarah tangki minyak tank tersebut. Alhasil, tank itu pun meledak dan dapat dihentikan oleh Lyuda. Sniper perempuan itu juga kembali berhasil menembak komandan musuh yang membuat serangan Nazi di Odessa berakhir saat itu juga. Kapten Makarov yang menyadari kondisi mental Lyuda yang tengah syok karena baru saja mengikuti perang sungguhan untuk pertama kalinya, langsung menawarinya sebuah vodka dengan tujuan untuk menenangkan dirinya. Atas keberhasilan Lyuda dalam pertempuran di Odessa, Majen Petrov yang merupakan Panglima Divisi 25 memberikan penghormatannya dengan memberikan hadiah berupa senapan semi-otomatis SVD untuk Lyuda. Dalam penyerahan itu, sang Majen juga mengatakan bahwa dirinya mengenal ayah Lyuda, yang merupakan pahlawan dalam perang saudara. Ia juga mengungkap jika ayahnya itu merupakan kawan dekatnya dalam perang tersebut. Majen juga sempat menitipkan pesan pada Kapten Makarov agar menjaga Lyuda dengan baik. Sementara Lyuda dalam sambutan singkatnya mengatakan akan membunuh ratusan fasis menggunakan senjata yang baru saja dihadiahkan padanya itu. Di suatu malam, ketika Lyuda menanyakan pada Makarov tentang pengalaman tersulit dalam perang yang sempat dialaminya, sang kapten mengungkap aksinya yang sempat tersudut di sebuah peperangan dengan amunisi yang sangat menipis. Namun ia berhasil menembak 3 tentara musuh sekaligus hanya dengan 1 tembakan saja. Lyuda yang terkesan dan seolah tidak percaya dengan pernyataan tersebut lalu mempraktekkannya sendiri. Sniper perempuan itu dengan berani memisahkan diri dari pasukannya untuk menuju ke lokasi yang dianggapnya sesuai untuk mencoba teknik yang diceritakan kaptennya semalam. Namun karena dianggap telah keluar dari posnya, Kapten Makarov memperingati Lyuda untuk segera kembali ke posisinya. Atau jika tidak, maka dia akan dilaporkan pada pengadilan militer. Kemudian hari pun berganti hari, dan keadaan Makarov dengan Lyuda nampaknya tengah membuat sniper perempuan itu jatuh cinta padanya. Lyuda bahkan sempat mengungkapkan rasa sukanya pada Makarov, namun ditolak oleh kaptennya itu.
dengan alasan karena tidak ingin berpisah seandainya kematian datang dalam peperangan. Dalam persiapan mereka untuk berperang, serangan dari tentara fasis kembali datang dan membuat keadaan di sana menjadi kacau, hingga membuat Lyuda terluka parah dan segera dilarikan ke tim medis. Secara mengejutkan, ternyata dokter yang menjadi tim medis di sana adalah Dr. Boris, saudara dari Sonya yang sekaligus juga pria yang sempat mendekati Lyuda tempo hari. Namun sayangnya, Makarov yang mulai bisa membuka hatinya untuk Lyuda dan tengah berusaha menenangkan anggotanya itu yang dalam kondisi terbaring di ranjangnya, malah dipergoki Boris dan membuat dokter militer itu menjadi patah hati. Luka yang didapat Lyuda dari insiden tersebut nampaknya telah membuatnya tak bisa lagi kembali berperang. Ia bahkan kini telah dinonaktifkan dari tugas kemiliteran dan tengah melakukan evakuasi di Sevastopol dengan didampingi oleh Dr. Boris. Dalam perjalanan evakuasi itu, kapal mereka juga sempat mendapat serangan udara oleh sejumlah pesawat Nazi. Beruntungnya Lyuda dan Boris berhasil selamat. Sesampainya di markas pertahanan Sevastopol, Lyuda langsung menemui Majen Petrov dengan tujuan untuk mendapatkan izin agar bisa kembali ikut berperang dengan satuannya. Sayangnya surat izin yang dimintanya tak bisa diberikan oleh sang jenderal, yang menyebut bahwa surat izin hanya bisa diberikan oleh dokter militer. Mendengar penjelasan tersebut, Lyuda pun langsung menemui Boris dengan mengaku bahwa ia telah sembuh dan menginginkan izin darinya untuk berperang lagi. Namun tak lama berselang, tibalah rombongan prajurit yang baru pulang dari medan pertempuran. Lyuda yang menyadari hal tersebut dan sudah sangat merindukan sosok Makarov, langsung mencarinya di antara rombongan tersebut. Hingga tibalah seorang prajurit perempuan yang memberitahu bahwa Kapten Makarov telah gugur dalam perang dan ia telah diberi mandat untuk memberikan senjata yang biasa digunakan sang kapten sebagai sebuah peninggalan untuk Lyuda. Dalam kondisi penuh amarah dan dendam karena mengetahui sosok pria yang dikaguminya itu telah tiada, Lyuda kini meminta dengan tegas pada Dr. Boris agar mau menandatangani surat izinnya. Dan ia pun berhasil mendapatkannya saat itu juga. Kini Lyuda telah kembali ke pasukannya dan ia sekarang dipertemukan dengan Kapten Leonid Kinsenko yang merupakan pemimpin baru di pasukan yang sebelumnya dipimpin oleh Kapten Makarov. Kapten baru itu juga mengatakan bahwa tugas Lyuda saat ini adalah untuk memburu semua sniper musuh. Nah, keesokan harinya, Lyuda terlihat tengah berada di suatu lokasi yang menjadi tempat persembunyiannya sekaligus untuk menunggu kedatangan musuh di sana. Tak lama kemudian, musuh pun datang. Dan Lyuda yang masih dalam emosi labil itu menembaki salah satu tentara musuh dengan cara yang brutal. Ia justru menembakinya pada beberapa bagian tubuh yang tidak langsung membunuh targetnya. Seakan sniper perempuan itu tengah meluapkan amarahnya dan ingin menyiksa target yang ada di depannya itu. Berkat tugas yang diembannya bersama Leonid, kini Lyuda pun melalui hari-harinya hanya berdua dengan sang kapten untuk terus memburu sebanyak mungkin sniper musuh di sekitar Sevastopol dan area perbatasan yang ada di sana. Mereka berhasil membunuh semua sniper musuh yang mengendap di area perbatasan. Bidikan Lyuda di sini benar-benar sangat mematikan. Karena menjalin tugas bersama, benih-benih cinta pun akhirnya tumbuh di antara kedua sniper itu. Lyuda dan Leonid pun terlihat sangat kompak dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang sniper. Sampai di suatu ketika, tanpa disadari, ternyata mereka kini tengah berada di ladang ranjau. Leonid yang berusaha menyelamatkan Lyuda terpaksa harus mendapat luka parah di tubuhnya. Sniper perempuan itu pun berusaha dengan sekuat tenaga membawa tubuh sang kapten untuk mendapatkan pertolongan tim medis. Meski pada akhirnya Leonid memang tak bisa ditolong lagi. Di bawah perawatan Boris, dokter itu mengaku telah menyesal karena telah memberikan izin pada Lyuda untuk kembali bertempur tempo lalu. Boris juga mengatakan bahwa Lyuda kini telah cedera dan harus dinonaktifkan dalam tugas kemiliterannya.
Namun saat itu juga datanglah sejumlah anggota militer lainnya yang tetap memaksa agar sniper perempuan itu tetap bisa terlibat dalam pertempuran. Bagaimanapun juga, Lyuda kini telah menjadi ikon dari kehebatan Soviet. Dan apapun alasannya, sniper perempuan itu tetap harus kembali menjalankan tugas kemiliterannya. Masih dalam kondisi berkabung atas tewasnya Leonid dan tubuhnya yang masih belum sembuh total, Lyuda kini mendapat tugas barunya untuk memburu salah satu sniper terbaik Jerman yang bernama Otto von Singer. Meski awalnya ia menolak, namun sang komisaris yang mengatakan bahwa tugasnya kali ini adalah demi membalas kematian Leonid. Maka saat itu juga Lyuda langsung menerima tugas tersebut. Berbekal informasi yang didapatnya, kini Lyuda telah berada di sebuah lokasi yang menjadi tempat persembunyian sniper terbaik Jerman itu. Hari pun berlalu tanpa terlihat kemunculan dari Otto. Lyuda yang menyadari bahwa fisiknya belum sembuh total, akhirnya memutuskan untuk menampakkan dirinya dengan maksud untuk memancing sniper dari Jerman itu. Dan sontak saja, ia pun langsung mendapat tembakan jarak jauh yang mengenai tubuhnya. Namun saat itu juga, Lyuda berhasil menembak sniper terbaik Jerman itu hingga membuatnya tumbang seketika. Di sini Lyuda tidak tewas karena luka tembak hanya mengenai lengannya saja. Sedangkan Lyuda berhasil menembak tepat di kepala musuh. Kembali ke Boris, ia yang tak tega melihat kondisi Lyuda kini memberanikan diri menemui Jenderal Petrov dengan tujuan agar membebas tugaskan Lyuda dari kemiliteran atas semua pengorbanannya dan kondisi fisik yang tidak memungkinkannya lagi untuk kembali berperang. Dokter militer itu juga menyerahkan tiket kapal evakuasi dirinya pada Lyuda dengan harapan agar perempuan yang dicintainya itu bisa selamat dan tidak lagi berada dalam tugas militer yang mengancam nyawanya. Alhasil, Lyuda kini dibawa menggunakan kapal evakuasi untuk keluar dari Sevastopol. Sementara Boris yang kini telah kehilangan tiket evakuasinya, terpaksa harus berbohong kepada Lyuda dengan mengatakan jika dirinya akan ikut kapal berikutnya, yang padahal jelas-jelas Sevastopol akan dengan mudah diambil alih oleh tentara Nazi. Di akhir film, diperlihatkan Lyuda sedang berada di sebuah panggung kehormatan dan memberikan sambutannya dengan mengakui jika prestasinya dalam membunuh 309 tentara Nazi justru telah menjadi beban mental baginya. Ia kini tidak lagi turun langsung di medan perang, melainkan hanya menjadi instruktur di sekolah sniper. Dan ia juga mendapat penghargaan sebagai pahlawan Uni Soviet. Dan film pun berakhir. Lyuda yang menjadi ancaman pada perang tersebut dianggap sebagai salah satu sniper papan atas sepanjang masa dan penembak perempuan tersukses dalam sejarah. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Yoi banget gak tuh?